الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنه من سليمان وإنه من سليمان وإنه من سليمان وإنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya warung sebagai saksi bisu. Ada apa dengan adanya warung sebagai saksi bisu yang ada? Mari kita simak sama-sama adanya warung sebagai saksi bisu. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai sahabat-sahabatku yang ada, yaitu sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semangat, salam kebersamaan, tetap salam jaga amanah. Persaudaraan tetap kita jalin dengan erat. Saudara, saat itu ada seorang bapak-bapak usia setengah baya. Pada saat itu beliau kebetulan sedang berjalan menuju di mana adanya jalan, adanya di Setu. Kurang lebih jam 21:30 waktu Indonesia belahan barat. Memang saat itu memang sebetulnya pencahayaan lengkap adanya di lingkup sini. Akan tetapi entah kenapa lampu-lampu itu kurang diperhatikan, sehingga tidak semua lampu hidup. Kebanyakan lampu mati, dibiarkan begitu saja. Kita kembali kepada manusia. Katakanlah seorang bapak-bapak usia setengah baya pada saat berjalan di mana beliau akan pulang melewati warung tersebut. Bahwasanya setelah si bapak itu pulang ke rumah, kebetulan bertemu dengan seorang ahli spiritual. Dia mengatakan, saya lama duduk di warung itu. Saya ngopi, saya bercanda guru, bercerita banyak dengan yang punya warung. Orangnya baik, ramah. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, Bapak, apakah Bapak sadar atau tidak sadar saat Bapak di warung itu? Memang kenapa, Pak? Bahwa warung itu sudah lama sepi, sudah lama tidak dipakai. Bapak tahu sendiri, pada saat siang hari, warung itu sudah rusak parah. Tidak ada penjualnya. Karena di situ mungkin kondisinya sepi, jadi warung dibiarkan begitu terbengkelai. Kenapa Bapak mengatakan Bapak minum kopi sambil ngobrol dengan yang punya warung? Lantas si bapak yang usia setengah baya mengatakan, betul Pak, saya baru saja dari sana. Tadi saya mau pulang nih lewat situ depan. Terus ada warung kopi, gue berhenti dulu ngopi. Betul-betul saya ngopi Pak. Orang sampai ngobrol-ngobrol sama yang punya warung, kata si bapak yang usia setengah baya mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraan. Begini Pak, kita buktikan Pak, kita ke sana kembali bareng-bareng dengan saya kalau Bapak memang nggak percaya. Nah sekarang begini, seandainya saya tidak membuktikan saja, Bapak kan orang sini, kenapa Bapak kok nggak sadar kalau bahwasanya warung itu kan sudah lama nggak dipakai, sudah terbengkelai, nggak dijual, bukan untuk apa tuh namanya, warung itu sudah lama tidak untuk berjualan.
Lantas tiba-tiba si istrinya si bapak yang berusia setengah baya mengatakan, si bapak ini ngelantur. Masa iya, itu warung kan memang sudah lama nggak dipakai. Warung udah rusak. Yang punya juga membiarkan begitu aja karena di situ mungkin sepi kali, nggak ada masukan. Sekalipun ada masukan, nggak kejar omsetnya. Kata si istrinya si bapak itu menguatkan si sesepuh. Lantas sesepuh mengatakan, tuh pak, dengarkan istri bapak. Begini bu, mungkin bapak ini sudah terhipnotis. Jadi penglihatannya itu warung aktif, ada penghuninya sedang jualan. Jadi dia sudah terhipnotis oleh demit yang ada di warung itu. Lantas si bapak usia setengah baya, yang benar saja. Sekarang gini aja, makanya bu, kata seorang ahli spiritual mengatakan, saya ingin membuktikan sekarang juga si bapak ini akan saja ke sana, biar dia tahu. Ini masih untung si bapak. Coba kalau dia tenggelam di dalamnya, dia dibawa kemana-mana, yang ada dia nggak pulang. Lantas si istri, serem juga ya pak ya. Ini bapak nih nggak percaya. Ini yang ngomong tuh bukan orang sembarangan, yang memiliki ahli spiritual, memiliki panca indera. Lagi pula orang umum pun tahu bahwa itu warung udah terbengkelai lama, nggak buat jualan lagi. Lantas si ibunya disuruh oleh sesepuh mengatakan, bu, boleh minta air bu segelas bu. Mudah-mudahan si bapak ini sadar. Didoakanlah air doa itu, lantas diminumkan kepada si bapak tersebut. Tak lama kemudian si bapak itu diam sejenak, baru berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berarti saya ngopi dengan siapa yang ngasih ngopi, siapa yang ngobrol dengan saya ya. Lantas si ibunya nyeletuk lagi, tuh dari tadi ngayel, dibilangin jangankan saya sama sesepuh, orang umum pun tahu bahwa warung itu sudah lama nggak dipakai, udah terbengkelai, udah rusak parah begitu. Dibilang warung megah, ada penghuninya jualan kopi, bapak ngopi enak sambil ngobrol sama yang punya warung. Yang benar saja. Lantas si bapaknya itu sambil berpikir berkata kembali, ini semenjak saya minum air doa sama sesepuh, saya memang langsung jernih pikiran. Saya sadar nih, waktu itu saya memang tiba-tiba kepengen ngopi. Udahlah, saya mampir, ada warung buka, sambil pulang gue ngopi dulu sambil ngobrol punya tempat. Benar-benar pak, bu. Lantas si sesepuh menjelaskan kembali, yang tadi saya katakan pak, bapak itu kalau sudah terhipnotis oleh sesuatu gaib, memang penglihatannya seperti itu. Mungkin bapak itu tadi lupa, nggak baca-baca, jadi dibikin cuek aja gitu, sehingga apa, hal-hal gitu tuh gampang ngerjain orang. Memang pekerjaan hal demit, senangnya gitu, ngerjain orang. Apalagi bapak saya sendiri ya, jam 9 lewat berapa tadi, 30 menit ya, wadah senang banget. Pas sepi sendirian ya udah, hal-hal gitu masih ngerjain orang. Lantas seorang bapak yang mengaku dirinya minum di warung kopi, bahwasannya warung tersebut adalah ada pemiliknya dan jualan kopi, mengatakan, terus saya nggak apa-apa nih pak sesepuh, saya kan tadi minum enak-enakan di situ sambil ngobrol sama yang punya warung. Ya sudah, insya Allah pak, bapak kan udah minum air doa, insya Allah hal-hal gitu yang negatif di dalam tubuh bapak sudah nggak ada, aman. Makanya lain kali gak usah di warung saja, dimanapun kalau lagi jalan sendiri baca-baca salawatan kayak apa terserah lah gitu. Memang senang bangsa-bangsa jin tuh suka rese, suka iseng kalau orang lagi jalan sendirian, apalagi malam-malam. Lantas tiba-tiba ada seorang ustadz hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjawab salamnya dengan kalimat senada, ada
Ada apa nih tumben rame-rame ngobrol serius? Kata seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas si sesepuh mengatakan, begini Tat, ini si bapak lagi cerita. Katanya saya tadi jalan lewat warung itu tuh yang di situ. Ustadz tahu kan? Warung itu kan udah lama nggak dipakai, terbengkalai, rusak lagi. Dia lagi cerita begini. Gue sebelum pulang ngopi di situ, lagi kepingin ngopi, gue ngopi dulu ke warung. Kebetulan ada warung buka. Sambil ngobrol sama yang punya warung katanya. Tadi sebelum saya minum air doa, dia ngeyel. Katanya benar. Padahal jangan dia. Orang umum pun tahu bahwa itu warung sudah terbengkalai lama nggak dipakai. Lantas Ustaz sambil senyum, Bapak, masa orang sini nggak tahu warung itu lama nggak dipakai? Ya kalau memang benar Bapak minum di warung kopi itu, ya kita nggak salah sih. Yang namanya hal-hal gitu mah bisa aja menghipnotis orang. Jadi udah dikuasai saraf otaknya sehingga mengikuti apa katanya. Minum kopi, yang minum kopi, ngobrol-ngobrol itu masih bagus. Kadang-kala coba kalau diajak kemana-mana, Bapak tersesat ada di mana, untung nggak dimasukin ke air got atau mungkin ke kaleng di mana atau mungkin di atas pohon, bisa saja namanya gitu macam-macam, sangat iseng begitu. Lantas si bapak yang usia setengah baya tadi yang baru saja di warung kopi mengatakan kepada Pak Ustadz, solusinya gimana Pak Ustadz? Ini ibarat kata saya udah jadi korbannya di warung itu. Nanti kalau ada orang lain jadi korbannya gimana yang lebih dari saya? Sekarang begini aja, kita nyantai ya sambil jalan-jalan ke sana. Kita pengen tahu juga sih siapa sih dedempet yang ada di situ. Nanti kita usir aja langsung. Lantas mereka kompak datang rame-rame. Lantas ibunya, Pak, gue sendirian kemana, takut nih. Si Ustadz sama sesepuh sambil senyum, Bu, kalau mau ikut-ikut aja nggak apa-apa, sini yuk. Akhirnya mereka berempat datanglah ke warung itu sambil bawa baterai. Begitu sampai di mana warung diceritakan, lantas sesepuh mengatakan, tuh Pak, liatin, betul kan? Kalau memang ini warung masih buka, masih aktif, pasti masih ada orangnya dan ada dagangannya. Liatin tuh. Si bapaknya bingung. Betul juga ya. Tadi yang saya lihat tuh bener-bener warung megah, banyak makanan, minuman. Saya ngopi di situ sambil ngobrol sama punya warung. Tapi kenyataannya ini kan belum lama saya tadi di sana. Lantas si Ustadz melanjutkan pembicaraannya. Itulah Pak, yang namanya hal-hal begitu. Kalau pengen ngerjain orang ya dikuasai saraf otaknya sehingga Anda terhipnotis. Pandangan mata Bapak yang sudah tertipu olehnya. Makanya saya bilang itu masih bagus Bapak nggak dikerjain yang berbahaya, yang ekstrim. Coba kalau dilempar, misalnya tahu-taunya di atas pohon, di atas tiang listrik, mungkin ditenggelamkan di air, macam-macam. Lantas lagi-lagi si Bapak itu penasaran. Lantas yang saya minum apa tadi? Saya lihat kopi. Mereka tertawa kecil sambil bicara. Udah Pak, gak usah khawatir, kata sesepuh. Tadi kan saya udah bilang, Bapak udah minum air doa, insya Allah aman. Ya, gak ada masalah. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami dalam menjadi satu kami jabarkan kepada Anda semua sebagai menambah wawasan. Tujuan kami adalah sharing dengan adanya warung sebagai saksi bisu, di mana adanya salah satu korban seorang bapak-bapak setengah baya minum kopi di warung kopi tersebut. Padahal dia tertipu matanya oleh bangsa dedemit bahwasanya yang dilihat adalah warung kopi megah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.